Bu Lilis. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Siang, Bu. Selamat siang, Bu. Iya, terima kasih sudah hadir di pelajaran Ibu siang hari ya. Jadi sangat panas. Nah, sekarang sebelum kita memulai pelajaran, ya sekarang angkat tangan kanannya. Nah, tangan kirinya. Pegang dahi. Pegang dahi. Dahi yang mana dahi? Nah, tidak fokus ternyata. Iya, gitu kalau siang-siang pelajarannya. Jadi kalau bisa difokuskan, Nak ya. Oke. Pelajaran Ibu hari ini masih membahas kemarin mengenai teks eksposisi. Ya. Sebelum itu, Ibu jelaskan dulu. Nah, Ibu akan melihatkan absensi kalian. Jadi kita absensinya itu menggunakan Google Drive. Oke. Oke. Sudah kelihatan? Belum, Bu. Sudah? Sudah. Sudah, Bu. Nah, aduh. Punya Ibu ternyata jaringannya tidak bagus. Semoga kalian jaringannya aman aja ya. Nah, seperti biasa, Ibu membagikan Google Drive. Di situ ada tugasnya, Nak ya. Kemudian ada sesi tanya jawabnya seperti biasa. Kemudian materi juga sudah Ibu selipkan di sini. Absensi jangan lupa ya Joni untuk absen dari subbab kemarin. Nah, ini gambaran untuk materi hari ini. Ya, kedengaran suaranya? Ya, terdengar, Bu. Ya. Belum, Bu. Teks eksposisi itu adalah teks yang berisi pendapat atau gagasan. Ya, jadi di sini masih membahas teks eksposisi ya, meskipun materi kita nantinya adalah mengenai pembuatan teks eksposisi yang dipresentasikan. Hari ini kita akan melihat contoh teks eksposisi. Kita ambil contoh di sekitar kita saat ini yaitu mengenai COVID-19. Ya, dari contoh ini silakan kita lihat ada beberapa tulisan. Ya, di sini ada contoh teks eksposisi yang kemarin ya, yang kita bahas mengenai COVID-19. Nah, bisa dilihat itu tulisannya bagaimana. Ini sebuah paragraf tuh ya. Ya, ini hasil Yahya kemarin dengan kelompoknya. Nah, ya, jadi kemarin kelompok Yahya membuat tulisan seperti ini. Kita lihat lagi, ada struktur argumentasinya. Ya, ini struktur selanjutnya. Jadi setelah tesis kembali ke argumentasi. Ya, benar. Dan terakhirnya seperti biasa. Struktur terakhir yaitu penegasan ulang, benar. Oke, yuk kita ke kontrak pembelajaran kita hari ini. Kan dulu video. Ya, jadi kita membahas mengenai masih teks eksposisi. Nah, masih diperhatikan SKL kita di sini masih kalian harus mampu berpikir dan bertindak efektif dan kreatif. Kemudian untuk KI 1, KI 2-nya nanti Ibu lihat ketika kalian membuat ataupun mengerjakan tugas nanti, sikap religiusnya di mana, sosial dengan temannya, kerjasamanya gimana, kemudian ketika menghasilkan teksnya, nilai pengetahuannya Ibu nilai. Nah, di sini tugas kalian yaitu mengembangkan isi teks eksposisi secara lisan dan tertulis, dan indikator atau tujuannya kalian bisa mempresentasikan teks eksposisi yang disusun tadi secara berkelompok. Kelompoknya kan sudah. Nah, materinya jangan lupa. Di dalam teks kalian nantinya ada apa ya? Strukturnya bagaimana?
Nah, ini contoh teksnya, tidak perlu panjang-panjang. Yang penting ada teksnya itu paragraf yang koheren dan kohesi. Oke, apa itu koheren kohesi? David tahu, David? Lupa Ibu. Aduh, Itu lupa. kayaknya dalam wacana ya Bu ya. Iya, benar sekali. Nanti supaya tidak lupa dibaca lagi ya David ya materinya. Iya Bu. Ya, tugas kita hari ini apa? Nah, tugas kita adalah nanti Ibu akan lihatkan contoh teks eksposisinya, kemudian nanti kalian saling berdiskusi dengan kelompok, kemudian nanti ada hasil presentasinya. Nah, hasil dari blog boleh, dari Instagram boleh, YouTube boleh sekali. Nah, jadi dimanfaatkan akun-akun media sosial kalian. Kemudian dari hasil presentasi nantinya, kelompok lain itu memberikan tanggapan. Nah, itu tugas kalian hari ini. Dibatasi dengan pertanyaan berapa jumlahnya. Kemudian dengan cara apa sesi tanya jawabnya? Apakah hanya kelompok 1, 2, 3 atau bagaimana tergantung daripada, iya benar sekali, kesepakatan kelompok kalian. Oke, terima kasih. Nah, jadi tugasnya hari ini, Ibu akan melihatkan satu video kembali. Nah, Tiara Khadijah dari kelas 10-10. Di video kali ini, saya akan menyusun Nah, jadi eksposisi. bentuknya seperti Dan ini di boleh sini saya akan sekali. memberi topik tentang penyebab utama. Nah, jadi kerusakan sekarang silakan alam pada kalian manusia. amati Sebagai gagasan video pokok berikut yang akan ini. saya kembangkan ke dalam eksposisi. Kemudian jangan lupa didiskusikan ya. Berdasarkan strukturnya, teks eksposisi terdiri dari 3 struktur. Yang pertama, tesis, kedua, argumentasi, dan yang ketiga, penegasan ulang. Teks ini berjudul Penyebab Utama Kerusakan Alam adalah Perilaku Manusia. Di dalam teks eksposisi ini dijelaskan tentang kerusakan alam oleh manusia, dari mulai contohnya sampai ke penyebab. Ya, ini salah satu anggota kelompoknya. Jadi boleh semuanya tampil, boleh. Di sini saya akan tunjukkan. Tapi karena ini struktur apa pandemi, saja yang jadi terdapat hanya pada salah teks satu ini. saja ya. Pada paragraf pertama itu dinamakan tesis atau pernyataan umum, karena di sana dijabarkan jelas dan diceritakan tentang jenis kerusakan alam yang ada di sekitar lingkungan. Kemudian, paragraf kedua dan ketiga itu berupa argumentasi. Argumentasi yang dijelaskan pada paragraf dan ini yang terakhir merupakan penegasan ulang, di mana di dalamnya terdapat sebuah rekomendasi untuk mencari solusi dari sebuah masalah yang terjadi. Jadi, sudah jelas bahwa teks ini memiliki struktur yang lengkap. Mengapa saya memilih untuk Iya. Nah, jadi tugas kalian hari ini seperti tadi yang Ibu sampaikan adalah berkelompok dan membuat teks eksposisi. Yuk, silakan Anda diskusikan dengan kelompok yang sudah Ibu bagikan kemarin. Oke, Ibu beri waktu. Kalau ada yang tanyakan, silakan ditanyakan. Ya, kemarin sudah ada yang tanya itu. Rustini katanya tugasnya susah Bu kalau eksposisi. Nah, jadi ternyata Rustini tanya dengan orang tuanya. Kata orang tuanya, contohnya yang deket-deket aja. Oh iya bisa itu kata saya. Ya ada yang tanyakan lagi? Ya Purwanti, tugasnya sudah selesai? Sudah, Bu. Oh sudah. Oke. Ada yang tanyakan? Iya, Bu. Ya, ada yang tanyakan lagi? Tidak ada? Sementara belum ada, Bu. Terima kasih Purwanti. Iya. Oke, kelompok Sri. Nah. Iya, Bu. Ya, bentar. Dikirim ke tempat Ibu katanya ya. Bentar Ibu lihatkan ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke. Ini yang dipresentasikan yang tesis, Kak, Bu. Iya, ini sudah Ibu presentasikan, Nak. Iya. Oke. Iya, ini Bu hasil diskusi kelompoknya bagian tesis. Nah, ini kelompoknya Sri ya. Ya. Nah, ini tentang tingginya jumlah
bencana akibat kerusakan lingkungan nyatanya tidak membuat masyarakat jera dalam merusak alam. Ini ada pernyataan pendapat di tesis. Ya, benar sekali. Lanjutkan, Sri. Nah, kemudian di argumentasi ini atau buktinya itu seperti yang telah kita lihat setiap hari, banyak warga yang tega membuang sampah sembarangan ke sungai sehingga menghambat aliran air. Tidak hanya itu, banyak perusahaan besar ingin mendirikan perusahaan dengan membabat habis hutan. Itu argumentasinya. Ya, ada yang ditanyakan untuk kelompok lain itu sudah benarkah cara penulisannya? Tidak ada, berarti benar saja ya. Kemudian, nah yang terakhir ini di penegasan Ibu, dengan melihat lingkungan alam saat ini dan juga mengetahui bagaimana manusia memperlakukan alam, apakah Anda akan diam saja? Sebagai manusia yang masih ingin hidup nyaman di bumi, seyogyanya ikut menjaga kelestarian alam. Itu hasil diskusi kelompok kami, Bu. iya benar sekali. Nah, itu dari kelompok Sri, dia menampilkan mengenai bencana alam. Jadi di situ ada benar sekali yang disampaikan kelompok dari Sri tadi, ada tesisnya atau pendapatnya atau pernyataan. Pernyataan dulu kita. Jadi pernyataan dulu, kemudian gambaran luarnya, kemudian ada argumentasinya. Nah, jangan lupa argumentasinya itu pendapatnya berasal dari para ahli boleh. Kemudian dari apa saja? Yuk, Satria. Kalau argumentasi itu dapatnya dari siapa saja, Nak? Iya, Bu. Ya, kalau argumentasi kita dapatnya dari siapa saja selain para ahli? Oh, dari diri sendiri, Bu. Dari pendapat sendiri. Contohnya, Nak, bagaimana? Kalau misalnya ada bencana, saya kasih argumennya itu disebabkan kalau pendapat saya sendiri bisa disebabkan oleh manusia, karena ulah saya sendiri. Contohnya buang sampah, memotong pohon sembarangan, kemudian membakar hutan. Itu, Bu, yang saya lihat pendapat saya sendiri, Bu. Makasih, Bu. Ya, Ibu yang terima kasih. Nah, yang lainnya paham kan dengan yang disampaikan Satria tadi. Nah, ini ada lagi yang sudah selesai, katanya cepat sekali dia memasukkan ke blognya. Kelompok siapa ini? Ya, kita lihat ya. Nah, ternyata ini ada kelompok dari David, Robiatun, dan Satria. Silahkan dibacakan hasilnya. Ya, ini dari blog ya, anak-anak. Ya, David silahkan presentasikan hasilnya. Iya, sebentar, Bu. Ya. Dari kelompok kami, presentasi tentang teks eksposisi menjaga kebersihan lingkungan rumah di masa pandemi. Pernyataan pendapat. Di masa pandemi COVID-19 seperti ini, menjaga kebersihan lingkungan rumah menjadi hal yang harus dipentingkan. Virus memang tak kenal tempat di mana ia akan berterbangan dan menginfeksi manusia. Virus corona yang membahayakan tersebut sudah pasti menjadi momok, apalagi Anda yang memiliki anak kecil dan lansia. Menjaga kebersihan rumah menjadi wajib dilakukan. Itu adalah bagian tesisnya. Ya, benar. Lanjut. Kemudian argumentasi bukti. Kini telah terbukti bahwa virus corona sudah mulai menyebar melalui klaster keluarga. Ya, banyaknya perusahaan yang ngotot kerja di kantor membuat anggota keluarga rentan terkena paparan virus. Setelah anggota keluarga tersebut pulang, akhirnya menularkan kembali kepada pihak keluarga yang serumah. Virus mudah sekali menular pada ruangan yang lembab dan bisa melayang-layang di udara dalam partikel kecil. Itu adalah bagian argumentasinya. Lanjut, Nak. Penegasan, selama pandemi ini Anda harus ekstra dalam membersihkan rumah menggunakan disinfektan, baik itu dengan dipel atau menggunakan semprotan aerosol disinfektan. Cara ini efektif dilakukan untuk mencegah penularan virus corona. Itu adalah bagian penutup. Seperti itu, Bu, presentasi dari kelompok kami. Iya, benar sekali. Ya, tepuk tangan dari dua kelompok yang tadi. Oke. Iya, nah jadi itu contoh-contoh yang sudah diberikan oleh kelompok lain. Jadi nanti kelompoknya Purwanti diselesaikan di rumah ya.
Nah, kemudian apa kesimpulan pembelajaran hari ini? Ada yang tahu? Joni? Bisa menyimpulkan? Ya, Bu. Halo, Ya, terdengar, Nak. kurang jelas, Bu. Oke, terima kasih, Joni. Oke, Satria ada tambahan? Tidak Bu, cukup Bu. Oke, cukup. Ya, jadi kesimpulannya untuk teks eksposisi diingatkan kembali strukturnya di mana ada tesis, kemudian ada argumentasi dan ada yang namanya, iya benar sekali, penegasan ulang. Jadi Ibu ingatkan kembali, jangan sampai materi-materi yang sudah kalian pelajari sebelumnya itu dilupakan. Kemudian untuk proyek selanjutnya, tugasnya apa? Bagi kelompok yang belum selesai, silakan diselesaikan di rumah masing-masing dengan kelompok yang sudah ada. Kelompok yang sudah ada, saya ucapkan terima kasih, karena dua kelompok ini itu nilainya berbeda. Berbedanya apa? Karena diletakkan di media yang sangat berbeda, yaitu di blog dan di YouTube-nya. Ada yang tanyakan anak-anak? Jika tidak ada, kita akhiri pembelajaran hari ini. Ya, karena materi besok itu mengenai anekdot cerita humor. Ya, tadi karena awalnya belum berdoa, kita jam siang, dan ini sudah waktunya pulang. Kita jangan lupa untuk berdoa untuk pulang. Silakan Satria, pimpin doanya, Nak. Terima kasih Bu. Karena waktu kita sudah habis, teman-teman, sebelum kita pulang, kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih. Semangat anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.